siapa yang nyata di dalam dirimu? Allah kah ataukah dirimu? Bila yang nyata hanya Allah, maka pas dengan imannya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, la ilaha illallah. Namun bila yang wujud di dalam dadaku ini masih Abdul Halimnya, itulah setannya. Jadi manusia bersetubuh dengan setan, yakni manusia yang masih mengaku-akui bahwa diriku Abdul Halim. Inilah yang dimaksud manusia bersetubuh dengan setan. Zina terus. Ketika aku bersetubuh dengan Abdul Halim, ketika aku hanya bersetubuh dengan diriku yang nyata, yang wujud, yang hidup, sholatku najis, ibadahku zina, sholatku zina. Apapun yang kuperbuat semuanya terhitung zina. Makanku zina, minumku zina, dudukku zina, perkataanku zina. Inilah yang dimaksud ahli neraka, yang mana tangannya dipotong-potong sendiri, kakinya dipotong-potong sendiri, lidahnya dipotong-potong sendiri. Inilah yang dimaksud ahli neraka. Apapun yang diperbuatnya tidak akan membantunya, tidak bakal bisa membantunya, bahkan akan menyesatkannya menjadi api-api bakar di dalam dadanya. Kenapa? Karena kita selama ini berzina dengan diri kita sendiri, seolah-olah hidup dan badan milik kita. Berarti seolah-olah hidup dan badan itu ciptaan kita. Katanya hidup dan badan itu milik Allah, ciptaan Allah. Ngapain kita akui bahwa hidup dan badan milik kita? Berarti yang salah siapa? Jadi untuk taubatan nasuha itu tidak cukup dengan istighfar. Istighfar kan yang baca masih manusianya. Jadi taubat kepada Allah itu bertaubatlah dari perzinahan. Bertaubatlah engkau bersetubuh dengan dirimu di hatimu. Bertaubatlah dari setan dan iblis di hatimu. Serahkan lagi bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Itulah taubat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi yang memandang bila manusianya masih bersetubuh dengan dirinya, pasti memandang seluruh manusia hanya memandang syariatnya saja, hanya memandang dohirnya saja. Kalau dohirnya baik, dikatakan baik. Kalau dohirnya buruk, dikatakan buruk. Maka penilainya hanya sebangsa dohir. Kenapa? Karena manusia kita masih bersetubuh dengan hawa nafsu kita sendiri yang merasa punya badan. Hawa nafsu kita sendiri yang merasa punya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Anda sudah meyakini atau sudah memahami, oh ternyata kita selama ini bersetubuh dengan Allah. Maknanya segala apapun yang diperbuat oleh manusia, tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang ada di Brunei, Malaysia, Singapura, bahkan di Filipina, Thailand tentang hal ini semoga terjawab di dalam hatinya, memahami. Maka dari itu bila manusianya belum kembali kepada Allah, tak akan pernah paham rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Dan manusianya akan terhukum, akan terpanah, tertawan, tertahan, terjerat, terpenjara oleh dirinya sendiri. Yang mana seolah-olah hanya manusianya yang berkuasa atas diri manusianya. Padahal bila tak ada Allah, maka manusia tak ada. Bila tak ada nurullah, maka tak akan tercipta bayangan-bayangan manusia ini. Maka adanya bayangan-bayangan manusia ini karena ada nurullah, ada cahaya Allah, ada uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat-sahabat yang baru hadir bisa diikuti kembali sejak awal kajian ini tadi di YouTube Uripe Allah. Insyaallah diunggah besok.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya jawab salam-salam para sahabat-sahabat yang ada di komentar yang mengikuti dengan setia di live ini. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila ada pertanyaan silakan, dan bila ada yang mau naik silakan. Silakan Kang Mas. Kita sama-sama belajar, saya pun juga belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila mau bertanya-tanya lewat kolom komentar juga tidak apa-apa, silahkan. Jadi satu pertanyaan akan mewakili, akan membawa berkah terutama untuk diri saya dan kita semua. Alhamdulillah. Dari Sweden. Salam dari Sweden. Mana Sweden itu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Suara saya apa bisa ditangkap, bisa didengar? Jelas Kang Mas. Alhamdulillah. Waras ya. Waras ya. Alhamdulillah. Horas bah. Ini silakan Kang Mas. Ini tajanya serupa yang bila ya semalam ya yang Kang Mas masuk TikTok di Malaysia itu. Oh, TikTok di Malaysia ya. Yang huru hara itu. Iya. Saya pun jarang sangat, cuma terlalu di dalam pun saya happy saya, maka saya buka tengok. Tidak ada kesudahannya bila tidak faham tentang Allah. Kita ini untuk mencari Allah, untuk kenal Allah ini untuk menghadapi jiwa-jiwa yang tenang. Kalau begitu caranya tidak ada ketenangan. Maknanya masih di peringkat nafsu lagi. Baik, di sini ada satu pertanyaan Kang Mas. Dan sekiranya semuanya sedia maklum, yang faham semuanya datang daripada Allah, yang zahir, yang batin, yang awal dan yang akhir, itu semua Allah belaka. Tetapi yang kenal sini, dan yang tidak kenal pun juga Allah ya. Juga. Tetapi di sini manusia terikat dengan hukum-hukum haram, harus, sunat dan sebagainya. Macam mana itu Kang Mas nak melepaskan diri di situ? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusianya masih bersetubuh dengan manusianya, ogah atau tidak mau bersetubuh dengan Tuhannya, maka manusia kapan ada bebasnya? Ya kan? Karena ketika manusianya masih bersetubuh kepada manusianya, berarti kan manusianya yang jadi Tuhan. Jadi semua hukum-hukum itu ya hukum manusianya. Salahnya sendiri, ngapain bersetubuh dengan manusia? Ia terjeratlah dengan hukum-hukum itu, karena itu hukum untuk manusia. Ya kan Kang Mas? Benar, aturan hidup. Memang aturan hidup, tapi masih hidupnya manusianya, ya kan? Benar-benar terhukum pada. Nah, masih hukum manusianya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau manusia yang sudah mutu qabla antal maut, maka menghadapi hukum-hukum itu ya enjoy saja. Yang membuat ya Allah juga, ya enggak Kang Mas? Yang membuat hukum itu kan juga Allah, ya enggak kan? Iya.
Kalau tidak ada hidupnya, ya tidak ada hukum-hukum itu. Jadi maknanya bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, enjoy saja, bebas untuk memilih, ya kan Kak Mas?